Selanjutnya ada beberapa hal untuk dalam pembuatan pupuk organik Bapak yang harus kita ketahui. Yang pertama, bagaimana kita bisa memilih bahan baku yang tepat begitu Bapak. Kalau per hari ini saya bisa bilang contohnya kalau pupuk kambing, kotoran kambing memiliki tingkat N-nya yang tidak terlalu tinggi begitu, tapi keadaan P-nya bisa menyimbangi. Nah kan pupuk kambing ini kan tidak mendominasi gitu Bapak, tidak memiliki unsur hara yang lengkap, sehingga bisa kita campurkan begitu dengan bahan-bahan yang lain untuk menambah kandungan N, P maupun K-nya begitu. Makanya bisa kita ambil dari kokopit untuk menambah pada N-nya begitu Bapak. Nah untuk ciri-ciri pupuk itu sendiri Bapak, biasanya ciri-ciri pupuk yang biasa udah siap panen ataupun bisa dipakai itu yang pertama itu warnanya itu lebih coklat kehitaman. Yang pertama, dengan kedua itu berbau tanah segar atau istilahnya tidak ada bau-bau yang aneh lagi begitu. Selanjutnya suhunya itu stabil. Mungkin kalau suhu dan segala macam ini nanti itu kalau proses pembuatannya sendiri kan dalam proses pembuatan pupuk akan melalui beberapa tahap begitu Bapak. Pertama itu mungkin dia masih di mesofiliknya terlebih dahulu, masih pada suhu yang normal. Ketika sudah terjadi dekomposisi atau pemasakan, suhu itu akan menjadi naik di termofilik sekitar 30-40, setelah itu akan turun kembali. Setelah itu bisa dilihat dari rasio C dan N-nya. Nanti itu biasanya diuji lab Bapak begitu. Tapi hal pertama yang paling simpel yang dapat kita lihat ketika pupuk itu sudah matang, yang pertama ketika dia digenggam Bapak, digenggam begini, tanah itu lepas gitu, tidak berbentuk seperti genggaman itu begitu. Selanjutnya itu ada beberapa Bapak, kenapa pupuk kompos ini bisa gagal begitu. Salah satu contohnya adalah melihat ini pupuk komposnya kelembapannya tidak tepat, jadi masih basah begitu Bapak. Nah ini biasanya kalau terlalu basah, bahan baku yang dipakai itu sangat mempengaruhi begitu, karena tidak ada bahan baku kering yang kita pakai begitu. Atau bisa juga pada proses pengeringannya, pembolak-balikan dan segala macam itu tidak ideal. Selanjutnya suhu yang tidak sesuai. Jadi dalam pembuatan pupuk organik ini kan harus ada strategi khusus Bapak kan begitu. Kita ada penutupan dan segala macam, mungkin proses penutupannya itu berjalan kurang baik sehingga mempengaruhi terhadap proses pematangan. Nah selanjutnya adalah kurangnya oksigen. Mungkin yang selanjutnya adalah terkontaminasi begitu, pupuk organiknya terkontaminasi, dan juga ukuran partikelnya itu terlalu besar Bapak. Contohnya seperti partikel-partikel yang kita pakai seperti kokopitnya begitu Bapak, sabuk kelapanya itu terlalu besar gitu, jadi susah terurai begitu Bapak. Nah selanjutnya mungkin kita akan bertanya juga terkait kalau semisal pupuknya gagal, ini masih bisa dipakai atau tidak, mungkin begitu setelah kita melalui proses pembuatan tapi hasilnya nih pupuknya gagal begitu Bapak. Nah strategi pertama yang harus kita terapkan adalah kita namanya itu identifikasi gagal dari segi, apakah dari segi suhu, apakah dari segi bau. Nah biasanya yang paling condong itu ketika gagal adalah baunya gitu Bapak. Jadi baunya itu belum seperti bau tanah segar begitu, sehingga bisa dilihat pupuk ini kalau bau berarti kurang dalam pengeringan atau bahan bakunya itu tidak tepat begitu. Selanjutnya ciri-ciri pupuk yang gagal itu bisa dilihat dari struktur tanahnya. Struktur tanahnya masih lengket, berarti itu bisa dipastikan itu kurang kering begitu Bapak. Nah selanjutnya adalah rekomendasi dosis dan teknik aplikasi pengomposan. Nah makanya tadi sempat saya notice di awal bahwasanya kita berbicara pupuk organik ini Bapak bukan untuk menggantikan pupuk kimia, tapi bagaimana caranya penyeimbangan penggunaan pupuk organik. Nah per hari ini cara pengaplikasian pupuk organik itu ada banyak Bapak. Yang pertama itu sebelum penanaman. Jadi sebelum penanaman kita bisa masukkan pupuk organik ini ke dalam lubang penanaman. Nah gunanya apa? Nah gunanya itu karena pupuk organik ini bersifat slow release Bapak, atau dalam artian jangka panjang begitu. Jadi efeknya tidak secepat pupuk kimia. Tapi dalam artian ketika kita memakai di awal, otomatis unsur hara itu lebih tersedia duluan begitu Bapak. Dan ketika kita melakukan pupuk kimia, melakukan pemupukan dengan pupuk kimia, otomatis pupuk kimia itu tidak terlalu merusak begitu unsur yang ada di dalam tanah, karena sudah di backup terlebih dahulu atau sudah dibentengi terlebih dahulu dengan pupuk organik tadi begitu. Nah selanjutnya biasanya teknik pengaplikasiannya itu ada dengan sistem tabur Bapak begitu. Contohnya kita
menanam tanaman satu baris, dua baris, kita bisa pakai sistem tabur di sekitar tanaman. Nah, itu biasanya ini dipakai bisa di tanaman-tanaman kopi begitu Bapak. Nah, selanjutnya kalau untuk kita mau berbicara tentang, kan di sini ada banyak ada banyak tipe lahan sepertinya kan Bapak. Mungkin tidak hanya tanaman kopi saja begitu, tapi kopi dan pisang dan juga kopi dan tanaman-tanaman batang atau berkayu. Nah, itu juga bisa Bapak. Jadi seperti contohnya nih, kita menanam tanaman lamtoro. Nah, lamtoro per hari ini kan bisa dikombinasikan dengan tanaman kopi begitu. Mungkin daun-daun dari lamtoro itu tidak usah kita bakar ataupun tidak usah kita buang, bisa kita letakkan di dekat pinggiran kopi. Jadi istilahnya pembusukan yang terjadi di daun lamtoro itu bisa langsung masuk ke unsur hara begitu Bapak. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit Bapak terkait ada beberapa proses pembuatan kompos. Yang pertama itu ada proses yang menggunakan udara dan ada yang tidak menggunakan udara. Biasanya untuk proses yang menggunakan udara ini itu menggunakan bahan baku yang sudah kering terlebih dahulu Bapak. Contohnya kita bisa langsung campurkan pupuk kandang dan juga kokopik dan sekam padi, dan ini langsung digiling dan langsung siap pakai begitu. Tapi ada juga proses yang membutuhkan dekomposisi tanpa udara atau anaerob Bapak, di mana ini biasanya membutuhkan proses dekomposisi itu kurang lebih 1 bulan. Formasi dirubah, laki di sini set di belakang perempuan karena tengah anda menghadap ke arah sumber ya. Sini ayo duduk aman. Pak Rahmat, naik. Monggo dilanjut. Oke, baik. Mungkin saya akan sedikit berbagi contoh dalam pembuatan pupuk kompos Bapak, karena saya sudah pernah membuat sebelumnya di tahun yang lalu. Jadi tahun yang lalu itu saya membuat pupuk kompos organik menggunakan bahan baku utamanya itu kotoran kambing Bapak. Kotoran kambing, jerami, cangkang telur dan juga bonggol pisang Bapak. Nah, bonggol pisang, dimana keempat bahan ini memiliki kandungan yang berbeda. Ada yang mengandung N, P, dan K. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri Bapak, kita melalui beberapa tahap. Yang pertama itu pemilihan bahan baku yang lebih tepatnya. Selanjutnya adalah penggilingan Bapak, penggilingan dari kotoran kambing tadi, jerami, dan lain-lainnya. Setelah itu kita melakukan proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini tujuan utamanya itu untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam bahan-bahan tersebut. Nah, selanjutnya biasanya pupuk organik yang saya buat ini kan Bapak tanpa udara. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tambahkan, karena ketika kita membuat pupuk organik kita memerlukan mikroorganisme gitu. Mikroorganisme ini yang mengolah atau melakukan proses pembusukan atau dekomposisi pada pupuk organiknya. Nah, biasanya itu dipakai EM4 Bapak. Nah, EM4 ini kan sebuah mikroorganismenya gitu, sebuah bakteri untuk pendekomposisian dari pupuk organik. Nah, M4 ini juga memiliki makanan begitu. Biasanya makanannya M4 ini itu tetes tebu molase Bapak. Jadi biasanya kita itu menyeimbangkan begitu. Ketika kita memakai bahan baku sekitar 200 kilo untuk pembuatan pupuk kompos, biasanya M4 itu digunakan sebanyak 200 mili. Setelah itu molasenya sekitar 2000 mili. Jadi perbandingannya itu 1:10 begitu Bapak. Nah, setelah proses itu kita melakukan pencampuran antara bahan baku, mikroorganisme, dan makanan mikroorganismenya. Nah, setelah itu nantinya bisa kita simpan dan kita tutup untuk menghilangi
menghilangkan kontam dari lingkungan sekitar. Nah, setelah melakukan penutupan itu biasanya ada proses pengecekan atau pembolak-balikan itu sekitar 2 minggu itu bisa 1 minggu itu bisa dilakukan 2 kali. Gunanya pembalikan ini Bapak agar yang atas itu tidak terlalu kering, yang bawah itu tidak terlalu basah. Jadi bisa seimbang begitu. Nah, biasanya itu dipanen selama 1 bulan sudah jadi, dengan nantinya itu kita cek dulu di suhunya. Itu kalau normalnya bisa kita panen di sekitar 25 sampai 30 derajat, dan nanti untuk pH-nya itu di sekitar 6 sampai 7 yang nantinya menandakan bahwasanya pupuk itu sudah siap untuk dipakai begitu Bapak. Nah, mungkin itu ada beberapa hal sedikit yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf sebelumnya jika ada perkataan yang masih salah atau ada beberapa hal yang belum kami bahas. Mungkin kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat informatif. Selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab dengan aturan mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dipilih dan diberi mic, kemudian baru bisa ditanyakan. Untuk sesinya bisa dimulai. Silahkan untuk bapak-bapak atau dari kakak-kakak IPPNU, ISNU, dan IPNU. Kalau ingin bertanya boleh mengangkat tangan. Izin menambahkan, jika tidak ada pertanyaan bisa kita sharing seperti apa, bagi-bagi pengalaman di mana di kenyataan di lapangan, biar kita saling, kami juga belajar dari Bapak dan teman-teman, begitu juga nah, kita saling melengkapi, saling mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Junaidi, masyarakat lingkungan Wangkeng sini saja gitu. Yang saya tanyakan tentang kotoran kambing itu kan berbentuk granul. Karena di masyarakat ini tidak semua punya